Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore. Kebetulan di Qatar masih sore saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sidang yang sangat terhormat ini. Ini merupakan sebuah inovasi yang sangat luar biasa, di mana secara rutin teman-teman dokter dari seluruh Indonesia duduk bersama, berdiskusi, membahas persoalan kritis. Dan saya kira topik yang diangkat oleh Dr. Zul dan teman-teman ini merupakan sebuah persoalan yang cukup penting untuk kita bahas. Saya juga ingin mengucapkan selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para senior, para profesor, kemudian para pemateri tadi yang sudah ditampilkan luar biasa oleh Dr. Beni Satria dan Pak Andra. Sebenarnya setelah kedua presentasi ini, Dr. Zul, saya merasa sebenarnya klimaksnya sudah gitu. Klimaksnya sudah. Jadi kedua presenter ini sudah memberikan klimaks yang luar biasa. Jadi sebenarnya saya ini sebenarnya hanya memberikan warna aja. Jadi semacam memberikan fruitful, lukratif materi pada sore hari ini. Tetapi mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan ini nanti bisa bermanfaat sekecil apapun. Yang pertama saya ingin izin share screen ya. Saya mulai aja dulu dengan presentasi. Saya usahakan nanti presentasinya tidak terlalu lama karena saya kira intinya tadi detailnya itu telah dibicarakan oleh Dr. Beni dan Pak Andra. Nah sekarang saya cuma ingin mengajak teman-teman sekalian kepada para senior dan semua teman dokter untuk kita coba-coba menelisik sebuah persoalan krusial yang terjadi di dokter Indonesia, yaitu tentang kesejahteraan dokter kita. Nah, saya terus terang sangat miris ya ketika melihat karikatur ini. Jadi kalau kita lihat karikatur yang bagian atas ini, itu ada seorang ayah misalnya yang menyampaikan pesan kepada anaknya, kalau kau tidak belajar baik-baik, kau itu akan menyerupai dia. Nah, ternyata yang dia ditunjuk ini adalah seorang dokter. Jadi sebenarnya kartun ini menggugah perasaan saya bahwa ada kesan bahwa sekarang dokter itu dianggap kira-kira sama dengan pengemis gitu. Kenapa? Karena memang penghasilannya itu dianggap rendah. Nah, ini lagi yang kedua di sini ada satu tulisan. Ini di Kompas ini tulisannya ini. Ini Kompasiana ini saya petik dari sana. Itu ternyata 83% gaji dokter umum itu di bawah standar ID. Dan kemudian penulisnya itu mengemukakan sebuah statement yang cukup miris ya bagi saya. Apakah mau pilih jadi dokter atau pilih tukang parkir? Nah, saya kira ini merupakan persoalan yang betul-betul ada di masyarakat. Jadi saya kira persoalan income ini itu bukan bayang-bayang. Ini sesuatu yang jelas, yang real, yang ada di depan mata yang harus kita cari jalan keluarnya. Nah, kalau kita berbicara tentang dokter, kita perlu berbicara tentang kesejahteraan. Karena memang kesejahteraan ini, sebagaimana tadi Dr. Zul sebutkan, itu merupakan sebuah isu yang sangat krusial pada dokter. Karena bagaimanapun itu terkait dengan kualitas pelayanan. Tadi Dr. Beni telah menyebutkan begitu banyak requirement untuk dokter untuk tetap eksis, untuk tetap bisa praktek. Mereka harus menambah, memperkaya ilmunya, harus meningkatkan pelatihan, harus STR dan sebagainya. Yang semua itu membutuhkan aspek finansial. Jadi kalau misalnya ada kendala di aspek finansial ini, maka secara automatically itu akan terkait dengan kualitas pelayanan. Di sini kita sebutkan kalau ada dokter yang tidak sejahtera, maka besar kemungkinan pelayanan kesehatan, kualitas kesehatan yang diberikan itu akan terganggu. Nah, timbul pertanyaan, apakah kesejahteraan itu identik dengan pendapatan? Sebenarnya kesejahteraan itu merupakan spektrum yang sangat luas. Jadi pendapatan itu hanya merupakan sebuah elemennya saja. Tetapi pendapatan ini merupakan satu indikator yang verifiable, yang bisa kita lihat, yang bisa kita observe, yang bisa kita jadikan ukuran. Jadi ketika ada orang mengidentikan kesejahteraan dengan pendapatan, saya kira tidak ada kekeliruan yang substansial, walaupun saya kira mungkin pernyataan ini perlu lebih komprehensif lagi. Apalagi kita tahu bahwa salah satu alasan orang menjadi dokter itu
kalau kita tanya mahasiswa kedokteran yang baru masuk fakultas kedokteran, itu banyak di antara mereka yang menyatakan ingin menjadi dokter karena mendambakan kehidupan yang sejahtera atau memiliki pendapatan yang cukup. Itu fakta yang ada di lapangan. Nah, di dalam 20 menit ke depan, 15-20 menit ke depan, saya akan membahas 3 persoalan penting. Yang pertama itu, saya ingin bertanya kepada kita semua, berapa sih sebenarnya penghasilan dokter di Indonesia? Apakah ada perbedaan antara penghasilan dokter spesialis dan umum? Kalau ada, itu seberapa besar sebenarnya? Kemudian, apakah penghasilan dokter yang ada, yang kita miliki saat ini, itu cukup untuk membuat mereka sejahtera? Cukup untuk membuat mereka survive? Kemudian yang kedua, bagaimana penghasilan dokter di luar negeri? Jadi kita mencoba melakukan perbandingan, walaupun saya kira kita tidak bisa membandingkan kalau bukan apple ke apple ya. Perbandingan itu harus apple to apple. Tapi paling tidak kita memiliki gambaran tentang bagaimana sebenarnya income atau penghasilan dokter di luar negeri. Apakah mereka itu memiliki salary scale? Jadi semacam scale tentang salary yang wajib atau berhak mereka dapat. Kemudian kira-kira faktor apa yang dipertimbangkan? Nah, kemudian nanti kita juga akan coba diskusikan beberapa usulan yang bisa kita ajukan agar supaya nanti kita harapkan kesejahteraan atau pendapatan dokter Indonesia itu bisa meningkat. Nah, ini ada beberapa fakta yang saya dapatkan terkait penghasilan dokter Indonesia. Saya mencoba mencari berbagai sumber, tetapi ini kira-kira ada 4 fenomena besar yang terjadi dengan kondisi dokter di Indonesia. Yang pertama, terus terang bahwa kita itu sangat memiliki studi yang sangat kurang, lack of study, tentang berapa sebenarnya penghasilan dokter di Indonesia. Ini merupakan sebuah fenomena yang sangat dilematis kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dokter itu merupakan backbone-nya kesehatan. Dokter itu merupakan tulang punggungnya kesehatan. Dan tulang punggung ini sendiri itu sangat bergantung kepada kesejahteraan dirinya. Jadi kalau misalnya ada sebuah negara seperti kita, negara Indonesia, yang sampai saat ini studi tentang kesejahteraan dokter itu masih sangat kurang, saya itu menjadi miris gitu. Kenapa? Karena ini berarti kita tidak memperhatikan tentang kesejahteraan backbone bidang kesehatan. Nah, ini menjadi salah satu kendala saya kira di dalam menilai sebenarnya berapa penghasilan dokter di Indonesia. Saya mencoba men-scrutinize beberapa informasi dan saya dapatkan itu sangat-sangat minim informasi tentang penghasilan dokter di Indonesia. Salah satunya itu yang bisa saya dapatkan itu adalah informasi dari Junior Doctor Network. Nah, Junior Doctor Network ini melakukan semacam survei itu sekitar 3 tahun lalu. Namun surveinya ini dilakukan terhadap dokter umum. Nah, kondisi kurangnya studi tentang penghasilan dokter di Indonesia ini tentu saja paradoks dengan kondisi yang terjadi di luar negeri. Kalau kita dilihat di luar negeri, itu sangat-sangat banyak sekali studi-studi tentang kesejahteraan, tentang income dokter di luar negeri. Bahkan kalau kita lihat studinya itu di cascading sangat detail. Bahkan sampai mereka itu bertanya, apakah dengan penghasilan yang sekian, Anda itu sudah merasa satisfied, Anda telah merasa sejahtera. Kemudian sebenarnya berapa salary, berapa penghasilan yang Anda perlukan untuk Anda dianggap sejahtera. Jadi sudah sedemikian majunya pertanyaan atau studi tentang income dokter di luar negeri. Kemudian yang kedua, saya juga lihat bahwa di Indonesia ini kita tidak memiliki benchmark. Jadi tidak ada semacam patokan berapa standar gaji, standar income yang bisa diberikan kepada dokter. Yang banyak dilakukan justru itu adalah kita menggunakan UMR atau UMP. Jadi upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Karena memang ini adalah merupakan matriks yang sering digaungkan oleh pemerintah. Jadi semacam national matrix. Jadi kemana-mana orang berusaha menyandarkan pada matriks ini. Sehingga dokter pun yang sebenarnya merupakan profesi yang sangat extinct itu kadang-kadang dibandingkan atau di-benchmark dengan matriks ini. Dan saya kira ini merupakan hal yang sangat tidak relevan. Kemudian yang ketiga, di Indonesia, tadi Dr. Ben itu telah menyebutkan dengan sangat lugas
bahwa kita sering susah membedakan antara profesi dengan worker. Apakah profesi atau pekerjaan. Nah, di Indonesia ini, hal yang terjadi itu adalah profesi itu ditransliterasi menjadi worker. Makanya itu pembayaran yang diberikan kepada dokter itu bukan pembayaran profesi, tetapi pembayaran worker. Misalnya, kita lihat, dokter yang bekerja sebagai ASN, itu dari profesi dokter, kemudian ditransliterasi menjadi pekerjaan pekerja. Dan karenanya mereka itu diberikan salary sesuai dengan salary pekerja. Makanya ada standar salary untuk ASN. Jadi profesi dokter itu ngikut kepada profesi worker. Atau misalnya ada dokter yang masuk menjadi tentara. Nah, ketika masuk tentara, yang seharusnya pekerjaannya sebagai profesi itu dirubah menjadi pekerjaan worker. Akhirnya diberikan salary sebagaimana salary tentara. Demikian pula dengan pendidik misalnya, dosen misalnya. Itu semua dirubah dari profesi menjadi worker. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang sangat terkena saya lihat imbasnya dengan berbagai kondisi yang ada saat ini itu adalah dokter umum. Terutama dokter umum yang baru saja menyelesaikan pendidikannya. Mereka itu sangat terkena imbasnya, di mana biaya sekolah mereka itu sangat tinggi. Kita tahu masuk kedokteran sangat luar biasa sekarang mahalnya. Kemudian offer yang mereka terima itu sangat rendah. Kalau teman-teman sekalian punya kesempatan untuk membuka announcement, vacancy announcement di Indonesia, itu akan shocking lihat gitu. Banyak orang menawarkan posisi dokter umum untuk penuh waktu itu hanya dengan gaji sekitar 3 juta sampai 5 juta. Ini menurut saya sangat insulting. Jadi menurut saya ini bukan hanya terkait dengan benefit, tetapi ini sebenarnya merupakan pelecehan intelektual. Nah, saya mencoba menelisik. Ini adalah data yang dibuat oleh teman-teman kita dari Junior Doctor Network. Di sini disebutkan bahwa ketika seorang dokter yang sebenarnya merupakan seorang profesi, sebuah profesi, kemudian terjun kepada pekerjaan menjadi PNS dengan pengalaman 5-10 tahun atau masa kerja 10 tahun, itu gaji yang diterima itu sekitar 2,4 sampai 2,7. Plus mendapat layanan kapitasi sekitar 500.000 hingga 1 juta, sehingga praktis take home pay-nya itu sekitar 2,9 sampai 3,7 juta, atau sekitar 4 juta. Ini menurut saya sangat ironis. Kenapa? Karena pendapatan per kapita di Indonesia saja, itu pada tahun 2018, itu sekitar 50 juta per tahun, atau sekitar 4,7 juta per bulan. Bayangkan bagaimana dokter di Indonesia itu yang telah bekerja sebagai PNS itu 5-10 tahun, itu mendapat salary yang di bawah dari pendapatan per kapita. Ini sangat ironis menurut saya. Kemudian kalau kita lihat hasil yang didapat oleh teman-teman kita dari Junior Doctor Network, ini adalah gaji dokter umum, itu yang bekerja di satu tempat, jadi satu tempat aja. Dengan rata-rata kerja per minggu 42 jam, itu ternyata kita lihat di sini yang memperoleh gaji di atas 10 juta itu cuma sekitar 10%. Dan ironisnya lagi, itu ada lebih 26% teman-teman kita itu yang mendapat salary di bawah dari 3 juta per bulan. Bayangkan mereka bekerja 42 jam per minggu. Ini sudah melebihi ketentuan undang-undang ya, tetapi mereka itu cuma mendapat di bawah dari 3 juta, dan ini jumlahnya proporsinya besar, 26%. Itu bukan sedikit loh. Nah, kemudian pada waktu itu ada lagi anggapan, oh ini mungkin dokternya malas nih. Nah, coba kita hitung bagaimana kalau misalnya dia bekerja di tempat lain. Nah, kemudian ini yang kedua, tabel kedua ini, graf yang kedua ini, menunjukkan bagaimana dokter itu bekerja di tempat yang lain. Ketika dia bekerja di beberapa tempat, itu ternyata yang memperoleh penghasilan di atas 10 juta itu meningkat menjadi 25%. Jadi memang ada peningkatan sekitar 15%. Kemudian, demikian pula yang mendapat gaji di bawah 3 juta itu berkurang menjadi sekitar 10%. Jadi memang ada perbaikan. Tetapi jangan lupa bahwa mereka telah bekerja jauh-jauh melebihi standar undang-undang. Jadi di sini mereka bekerja itu dengan rata-rata 66,3 jam. Jadi bayangkan, kalau bekerja saja 40 jam per minggu, jadi 8 jam per hari, kemudian mereka tambah lagi tiap hari 4-5 jam, kemudian mereka mendapat penghasilan kira-kira seperti ini,
Maka saya kira merupakan sebuah hal yang sangat ironis. Nah, berikutnya, kalau kita lihat, jadi begini, IDI itu pernah memberikan rekomendasi bahwa sebenarnya gaji minimal seorang dokter itu mestinya 12,5 juta. Jadi rekomendasi ini diberikan pada tahun 2014. Kenapa rekomendasi diberikan? Saya kira ini masih cukup masuk akal ya, masih reasonable ya. Kenapa? Karena pendapatan per kapita di Indonesia saja itu sekitar 4,4 juta lebih, 4,4 juta 750.000. Jadi kalau dokter mendapatkan gaji sekitar 2 atau 3 kali lipat dari pendapatan per kapita itu, saya kira itu sesuatu yang wajar, tidak ada yang luar biasa di situ. Tetapi bayangkan 4 tahun, 5 tahun setelah rekomendasi gaji minimal dikeluarkan ini adalah fakta yang kita dapat. Kita coba lihat di bagian kiri. Teman-teman yang bekerja pada satu tempat kerja, itu yang mencapai gaji rekomendasi IDI itu cuma sekitar 5,5%. Hanya 5,5% teman sejawat kita yang termasuk di dalam survei ini, itu yang mendapat gaji sesuai dengan standar IDI. Bahkan kalaupun mereka bekerja itu secara berbagai tempat, itu mereka cuma hanya 16% yang memperoleh standar gaji minimal sebagaimana yang disebutkan oleh IDI. Nah, ini saya ingin memperlihatkan sedikit, ini adalah standar bagaimana gaji dokter sebagai PNS. Jadi kalaupun mereka telah bekerja selama 28-29 tahun, kemudian golongan 3C, salary yang mereka dapat itu 4,3 juta. Kalau 3D itu 4,5 juta. Jadi bayangkan orang yang telah berkiprah, memenuhi panggilan negara, melakukan tugas selama hampir 30 tahun, itu gaji pokoknya begini. Ini fakta yang kita dapat. Nah, kemudian saya sedikit ingin memberikan semacam semacam review terhadap penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari JDN ini. Yang pertama, menurut saya survei ini ada baiknya, tetapi ada juga pitfall-nya. Saya lihat di sini sampelnya itu sangat terbatas, yaitu sekitar 450 sampel. Jadi saya kira ini kurang merepresentasikan dokter di Indonesia secara keseluruhan. Kemudian hasil survei ini juga belum detail. Di sini disebutkan tentang gaji, tidak ada penjelasan tentang take home pay, tidak ada penjelasan tentang remunerasi, kemudian stratifikasinya itu tidak terlalu detail. Jadi kita tidak tahu daerah mana yang tinggi, daerah mana yang rendah. Tetapi terlepas dari berbagai pitfall ini, sebenarnya survei yang dilakukan oleh teman-teman JDN ini merupakan sebuah terobosan yang penting. Bayangkan di negara kita ini, kita sulit mendapat informasi tentang income dokter itu. Padahal ini negara besar, sejarah histori dokter itu sudah sedemikian lama, kita punya Departemen Kesehatan, kita punya Kementerian Kesehatan, kita punya IDI, tetapi sayangnya kita tidak punya data yang akurat terkait income dokter di Indonesia. Jadi saya kira ini merupakan terobosan yang bagus. Ini walking up call untuk kita untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan dokter. Jadi menurut saya survei yang dilakukan oleh teman-teman ini sangat perlu kita lanjutkan supaya kita mendapat gambaran yang jelas tentang picture, tentang profil dokter Indonesia saat ini. Apakah kita ini sudah sejahtera atau kita cuma merasa sejahtera aja, tapi faktanya tidak. Saya mencoba membandingkan income kita dengan dokter di luar negeri. Saya kira ini bukan perbandingan yang tepat ya, tetapi ini paling tidak kita mendapat gambaran snapshot tentang bagaimana teman-teman profesi dokter di luar negeri. Kalau di United States of America, dokter itu merupakan top 10 highest paying job. Itu yang tertinggi. Jadi dibanding semua profesi lain, dokter itu yang paling tertinggi. Penghasilan mereka itu luar biasa. Saya punya datanya lagi tentang setiap profesi, bahkan pendapatannya itu berapa. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini, bagaimana dokter itu menjadi top paying job in United States. Kalau di Britain itu fluktuasi. Itu tahun-tahun sebelumnya itu dokter sempat menjadi nomor 1, tetapi di sini saya lihat itu sisa menjadi nomor 4. Kemudian ini juga di negara lain ini, di sini juga nomor 4. Jadi intinya profesi dokter itu sebenarnya menjadi top 10 in the income atau pendapatan dari profesionalisme yang mereka lakukan. Ini data dari negara-negara OECD, ya negara-negara di Eropa OECD. Di sini kita lihat
bahwa sebenarnya juga pendapatan dari setiap dokter itu sangat bervariasi. Namun yang dapat kita tarik di sini itu adalah perbandingkan antara income dokter dengan standar average income yang ada di negara itu. Jadi dari sini kita bisa lihat misalnya yang di bagian kiri di sini ini adalah untuk general practitioner atau dokter umum, dan ini untuk spesialis. Jadi di negara-negara OECD itu rata-rata dokter umum itu mendapat penghasilan itu 2 sampai 4,4 kali dari average income per kapita. Jadi average income orang itu berapa? Dokter umumnya itu mendapat antara 2 sampai 4,4 kali. Ini di sini perhitungannya, dan ini terutama di Jerman. Kalau spesialis itu lebih tinggi lagi, jadi spesialis itu rata-rata mereka mendapat 2,5 sampai 6 kali lipat dari pendapatan rata-rata penduduk atau yang ada di negara mereka. Nah, ini ada beberapa catatan terkait pendapatan dokter luar negeri. Yang pertama, mereka itu memiliki salary scale. Jadi bukan hanya dokter itu dicemplungkan di sesuatu institusi, kemudian nanti di sana dinegosiasi berapa bayarnya, Anda dapat berapa, Anda dapat tidak, begitu sistemnya. Di luar negeri ada salary scale, jadi ada semacam semacam struktur gaji yang mereka itu harus terima, yang setiap dokter itu harus terima. Dan di sini itu ada perbedaan di sini. Jadi di sini ada 3 kriteria yang biasa digunakan. Ada yang kita sebut sebagai pay for position, pay for performance, dan pay for people. Yang dimaksud dengan pay for position ini itu terkait dengan tingkat kualitas, kredensial, kapasitas, dan juga pengalaman bekerja. Jadi ini pay for position. Jadi ada memang salary tertentu, ada skill tertentu, orang tergantung dengan keahlian berapa lama dan berapa lama mereka bekerja. Kemudian yang kedua, untuk performance, ini tadi yang disebutkan oleh Dr. Benny. Kalau misalnya ada dokter yang ternyata bisa membuat sesuatu yang luar biasa, yang menghasilkan efek yang positif, yang performance-nya luar biasa, itu juga harus memperoleh insentif tertentu. Dan ini yang terakhir mereka juga memberikan itu yang disebut sebagai pay for people. Jadi orang-orang tertentu yang karena kondisinya itu sangat langka, yang karena keterampilannya, yang karena ilmunya itu sangat dibutuhkan, itu mereka mendapat insentif yang disebut sebagai pay for people. Dan ini itu dibuat secara lengkap. Itu pembayarannya itu sangat lengkap, sangat detail, itu terkait satu demi satu. Jadi setiap dokter yang melakukan tugasnya itu dia bisa merujuk kepada schedule yang ada. Ini saya lampirkan di bawah sini. Ini adalah websitenya kalau kita mau lihat secara lengkapnya. Tetapi yang jelas, hampir yang disebutkan tadi oleh Dr. Benny, hampir semua itu memang terikut di dalam pembayaran salary bagi dokter di luar negeri. Jadi bahkan misalnya kalau misalnya ada dokter yang bekerja di luar dari hari biasa, katakanlah hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu, itu mereka mendapat insentif tertentu. Atau mereka katakanlah bekerja lebih dari waktu yang ada. Jadi misalnya katakan mereka cuma bekerja 8 jam, tapi karena pasien membutuhkan, itu meningkat menjadi 9 jam atau 10 jam, itu ada tambahannya. Atau mereka katakanlah melakukan suatu kegiatan yang ekstra luar biasa, itu mereka mendapat insentif. Atau on call, jadi mereka walaupun tinggal di rumah tiba-tiba ada telepon misalnya untuk melakukan konsultasi, itu mereka dapat tambahan di situ. Atau misalnya mereka harus attending, mereka harus datang ke rumah sakit pada waktu malam, itu semua ada perhitungannya. Kemudian pendapatan dokter di luar negeri itu ada peningkatan yang secara konsisten, jadi setiap tahun itu meningkat terus. Jadi tahun ini, kemudian tahun ini itu meningkat terus. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya konstan. Ada annual increment. Dan ternyata peningkatan yang dokter dapat itu jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat daripada profesi lain. Misalnya, saya berikan contoh untuk kedokteran misalnya, atau untuk dokter, itu peningkatannya sekitar 13% untuk setiap 11 bulan misalnya. Sementara profesi lain itu peningkatannya cuma 8% untuk setiap 16 bulan. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang memberikan apresiasi kepada dokter. Kemudian yang ketiga itu mereka menggunakan standar average income. Jadi intinya di sini mereka melakukan matriks terhadap income rata-rata dari setiap negara.
Dan dokter itu diharuskan mendapat income yang lebih besar dari itu. 3 kali, 4 kali untuk dokter umum dan untuk dokter spesialis misalnya 6 atau 7 kali. Itu menjadi standar bagi mereka. Bahkan di beberapa negara itu mereka memiliki standar yang disebut sebagai minimal upah pembayaran profesional. Jadi ada semacam tunjangan profesional. Misalnya kita lihat di beberapa negara di Los Angeles misalnya atau di India, itu memang ada pembayaran upah minimal untuk profesi mereka. Itu yang disebut sebagai minimum upah untuk profesional. Nah, ini saya memperlihatkan baru-baru aja, ini di Los Angeles, ini baru-baru aja mereka itu salary-nya, pendapatannya itu ditingkatkan. Jadi ini adalah apresiasi terhadap pekerjaan mereka yang baru-baru pada saat COVID. Mayor dari Los Angeles itu menyebutkan bahwa ini saatnya kita mengapresiasi pahlawan kita. Dan mereka itu deserve untuk mendapat fair compensation untuk critical work mereka. Untuk countless sacrifices dan incredible service. Jadi kita lihat bagaimana pemerintah, bagaimana pembuat kebijakan itu menghargai luar biasa apa yang dilakukan oleh dokter. Dan akhirnya minimum wage mereka itu ditingkatkan dan sekarang itu menjadi $25 per jam. Dan ini mulai berlaku 13 Agustus beberapa hari yang lalu. Nah, ini sebagai contoh kita lihat bahwa di United States itu terjadi peningkatan increment salary itu sekitar 13% setiap 15 bulan. Sementara pada profesi lain itu mereka meningkat 8% setiap 16 bulan. Jadi kita lihat di sini bagaimana perhatian terhadap bidang medis itu betul-betul diberikan. Ada priority untuk medical, terutama ketika kita menghadapi krisis medis seperti yang baru-baru ini terjadi pandemi dan sebagainya. Nah, saya ada beberapa catatan kenapa pendapatan rendah terjadi pada beberapa dokter kita. Saya melihat ini persoalannya sebenarnya bukan persoalan dokternya sendiri, karena sebelumnya ada yang menyatakan mungkin dokternya malas gitu kan. Dokternya cuma mau bekerja di satu tempat, dia nggak mau bekerja di tempat lain. Kalau menurut saya sebenarnya ini bukan penyebab utamanya, karena kita lihat data tadi yang menyebutkan bahwa dokter itu dia bekerja di satu tempat atau dia bekerja di beberapa tempat sebenarnya tidak terlalu banyak merubah income mereka. Jadi status mereka itu sebenarnya sudah jenuh. Jadi kalau kita berharap untuk mereka untuk merubah itu mungkin sulit. Kita yang harus membantu mereka itu berubah dengan berbagai upaya termasuk dengan merevisi peraturan yang ada atau membuat peraturan yang baru yang bisa memberikan support kepada mereka. Kemudian saya melihat juga bahwa akhir-akhir ini profesi dokter itu di underestimate. Ya, posisi dokter itu di underestimate. Mungkin karena merasa bahwa dokter saat ini sudah banyak sehingga posisi ini boleh dikatakan dianggap ya banyaklah dokter di Indonesia. Kalau kita punya kesempatan, kita bisa lihat misalnya iklan lowongan, di mana dokter itu diberikan offer yang sangat rendah. Tadi saya sebutkan ada 3 juta sampai 4 juta untuk full time dokter. Saya kira ini merupakan offer yang sangat tidak tepat. Kemudian yang ketiga tadi kita sudah sebutkan bahwa di Indonesia ini masih sangat minim studi terkait dengan income atau pendapatan dokter. Kemudian tunjangan istimewa. Nah tadi ini ada disebutkan tentang tunjangan tertentu atau insentif tertentu yang istilahnya tunjangan insentif kemahalan ya. Jadi maksud saya kalau posisinya itu langka, profesinya langka, itu bisa diberikan tunjangan. Nah sayangnya tidak semua dokter ini masuk di dalam kategori tunjangan istimewa ini. Jadi walaupun dia dokter, walaupun dia katakanlah ahli bedah, walaupun dia ahli super spesialisasi, tetapi kalau tidak dianggap posisinya langka di daerah itu tidak dianggap sebagai profesional expertise dan tidak berhak untuk mendapat tunjangan istimewa. Kemudian kita tahu bahwa sebenarnya ID ini telah memberikan rekomendasi tentang berapa jumlah minimal income yang bisa didapat oleh dokter. Tadi telah disebutkan bahwa rekomendasinya keluar tahun 2014. Sebanyak bahwa pendapatan minimal seorang dokter itu mestinya sekitar 12,5 juta. Sayangnya rekomendasi ini tidak dikawal gitu. Jadi dikeluarkan tetapi tidak dikawal. Akhirnya rekomendasi ini menjadi useless.
Di lapangan, down the road di sana, orang itu memberikan offer kepada dokter tidak lagi menggunakan rekomendasi ini. Mereka seenaknya aja, oke, memberikan dokter tawaran 3 juta, 5 juta. Walaupun sebenarnya ID itu telah merekomendasikan bahwa 12,5 juta itu adalah nilai yang paling tepat. Nah, ini karena kita tidak mengawal rekomendasi. Ini mestinya kita kawal. Jadi misalnya kalau perlu kita buatkan setiap dokter yang akan melakukan kontrak kerja dengan perusahaan lain, itu harus ada di situ standar ID. Di situ disebutkan bahwa standar ID itu adalah sekian. Dan pemberi kerja itu harus menyatakan bahwa dia siap untuk membackup standar yang diberikan oleh ID ini. Nah, kemudian ini perjuangan wilayah. Nah, tadi telah disebutkan oleh Pak Andra dan kemudian Dr. Beni juga, bahwa sekarang itu terjadi proses desentralisasi terhadap keuangan atau aspek finansial ini. Jadi memang perjuangan yang kita harus lakukan itu adalah perjuangan lokal. Jadi setiap teman-teman yang ada di daerah itu perlu melakukan negosiasi dengan kebijakan dengan pemerintah setempat. Dan memang di dalam beberapa chat-chat yang ada di WhatsApp grup itu, ada beberapa teman itu yang telah berhasil melakukan upaya pendekatan dengan pemerintah setempat sehingga akhirnya mereka itu mendapat insentif yang cukup untuk teman-teman dokter yang di sana. Jadi memang saya kira fokus perjuangan di sini itu bukan pada tingkat nasional walaupun kita tetap perlu itu, tetapi yang lebih penting di sini adalah pendekatan-pendekatan teman-teman itu terhadap wilayah-wilayah atau pengemban polisi yang ada di daerah. Nah, saya kira ini adalah saran saya terhadap apa yang sebaiknya akan kita lakukan ke depan. Yang pertama menurut saya, survei yang telah dilakukan oleh teman-teman tadi dari Junior Doctor Network, itu perlu kita lanjutkan. Ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh mereka dan kita harus lanjutkan, kita harus melakukan survei yang lebih besar, yang lebih valid, yang lebih representatif, sehingga kita bisa mendapat figur yang jelas tentang bagaimana kondisi kesejahteraan kita dan teman-teman kita. Jadi ini bukan persoalan kecil. Jadi bukan persoalan remeh, bukan persoalan kecil, bukan persoalan yang harus kita disregard. Kita harus serius menangani ini. Ini terkait kesejahteraan kita dan teman-teman kita. Kemudian kedua, kalau kita telah mendapat picture, kita mendapat profile tentang bagaimana kondisi kesejahteraan dokter, kita perlu melakukan komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi dengan teman-teman kita untuk memperlihatkan ini kondisi kita. Kemudian komunikasi dengan pihak-pihak lain bahwa ini kondisi kita dan ini kita butuhkan. Kita perlu juga advokasi. Kemudian kita membuat usulan program yang sifatnya komprehensif yang bisa disetujui oleh semua pihak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen. Teman-teman kita semua itu mesti berkomitmen, kita mesti satu suara, kita mesti satu voice. Bahwa ini adalah standar gaji yang saya harapkan dengan profesi saya. Saya harus menghargai profesi saya. Kalau saya diberi kurang dari itu, saya tidak akan terima. Ini yang kita sebut sebagai solid komitmen dari semua teman-teman kita. Yang susah kalau misalnya kita telah membuat standar gaji minimal, standar income minimal, tetapi kemudian ada teman, udahlah biar seperempatnya aja saya terima gitu kan. Nah ini yang membuat komitmen-komitmen yang ada itu menjadi blurring, menjadi pudar. Nah, ini mesti ada solid komitmen dari teman-teman semua, dari teman-teman ID, bahwa kalau kita telah menetapkan bahwa ini standar yang kita inginkan, kita terus jalan dengan standar itu, kita punya strong komitmen dengan standar itu, dan berusaha kita realisasikan. Dan yang terakhir saya kira, kita perlu memperjuangkan sekarang apa yang disebut sebagai upah minimal profesional. Jadi kita jangan hanya mengandalkan upah minimum regional, walaupun ini merupakan matriks yang selalu digaungkan oleh pemerintah. Profesi itu berbeda dengan general ward. Tadi dengan jelas Dr. Beni bilang, seorang dokter is absolutely different dengan seorang tukang. Nah, kalau misalnya standar penggajian, standar income, standar pendapatan dari seorang dokter itu disamakan dengan general staff, dengan orang-orang lain, maka nilai keprofesionalan kita itu hilang. Nilai keprofesionalan kita itu luntur. Mestinya ada semacam standar upah minimal untuk profesi dokter ini. Dan ini ada di United Kingdom. Di United Kingdom itu ada, lewat NHS itu ada. Standar minimal untuk seorang dokter umum yang berlokasi di England sekian, yang berlokasi di Ireland sekian, yang berlokasi di ini sekian. Sehingga siapapun yang ingin melakukan kontrak kerja, contractual agreement with doctor,
mereka itu harus follow upah minimum profesional ini. Saya kira ini perlu kita bahas bersama, perlu kita duduk bersama untuk kemudian kita formulasi bersama kira-kira action kita berikutnya apa. Tetapi ini hanya merupakan sintesa usulan yang barangkali nanti bisa kita follow up bersama. Saya kira untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Saya berusaha membatasi waktu presentasi 15-20 menit untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk lebih banyak mengemukakan pendapatnya atau mengembangkan diskusi pada kegiatan webinar yang sangat berharga ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Zul.